yang pertama itu saya sudah menjabarkan tentang buah-buah roh. Di mana di dalam buah-buah roh itu ada peperangan dengan kedagingan. Nah, Rasul Paulus menyimpulkan yang namanya daging itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Sedangkan buah-buah roh adalah perlengkapan yang berasal dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Nah, kita sudah tadi dari Ibu dan Bapak yang belum mengikuti pertemuan yang pertama nanti bisa minta materinya ya. Karena kemarin dalam pertemuan yang pertama saya lebih menjelaskan poin-poin dari buah-buah roh. Nah, sekarang kadang-kadang kita sebagai keluarga pembaharuan ataupun ya sebagai orang yang sering mendengar ya tentang buah-buah roh, memang bagus ya poin-poinnya apa. Namun kita tidak, kadang-kadang kita belum mengerti ya konteksnya. Konteksnya yaitu mengapa Rasul Paulus memberikan poin buah-buah roh itu. Konteksnya. Sehingga nanti di dalam pembelajaran kita setiap bulan itu akan diberikan 2 kali pertemuan, satu berbicara tentang konteks, satu berbicara tentang aktualisasi. Nah, kemarin saya mulai dengan aktualisasi. Buah-buah roh itu seperti apa? Ternyata buah-buah roh itu adalah untuk membackup ya poin-poin kedagingan. Nah, sekarang kita akan melihat buah-buah roh itu hanya adanya di surat Galatia, tapi di surat-surat Paulus yang lain tidak muncul. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengapa Paulus menulis poin-poin ini kepada orang-orang di Galatia. Nah, buah roh itu seperti ini ya. Buah roh itu bagaikan kelopak-kelopak bunga. Nih, kelopak-kelopak bunga. Seperti manusia juga punya kelopak mata. Ya kan? Maka ibu-ibu yang mau tampil beda, kelopak matanya dipercantik ya, dimodifikasi. Jadi buah roh itu bagaikan kelopak-kelopak bunga. Karena apa? Di sini Roh Kudus bekerja dengan tenang di dalam kehidupan kita. Jadi seperti kalau kita melihat gambar ini, ya, bunga mawar ini ya, punya kelopak yang begitu bagus, tapi kelopak ini bisa muncul, ya, kelopak ini bisa mekar, kelopak ini juga bisa akhirnya bentuknya seperti ini, membutuhkan waktu yang sangat tenang. Tidak tiba-tiba muncul seperti itu. Dan bahkan kejadiannya begitu dahsyat. Kelopak bunga ini. Buah roh juga seperti itu. Kalau kita mau menelusuri tentang 9 buah roh, itu adalah cara Tuhan membentuk kita dalam satu ketenangan. Ya. Sampai akhirnya ada satu buah roh yang paling sulit, yaitu pengendalian diri. Itu buah roh yang paling sulit. Itu merupakan pancaran yang begitu kuat dari kekuatan kasih. Karena dari 9 buah roh itu, kasih adalah buah roh yang paling mendasar. Jadi, kalau Roh Kudus itu sudah bekerja dengan tenang di dalam kehidupan kita, itu berarti apa? Orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sudah berada di dalam Kristus. Jadi kita juga sudah mau menyambut ya kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Mau menyambut kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Di dalam Kristus, hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang entah sudah katekumen atau simpatisan, pokoknya yang pro terhadap Kristus, dia bisa menyambut kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Nah, ini
ini konsekuensinya kalau kita mau ya dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita orang-orang yang mau menyambut Kristus. Sehingga kalau dalam seminar hidup baru dalam Roh Kudus, ada orang yang belum dibaptis, tapi syaratnya dia sudah pro dengan Kristus. Atau katekumen, ya, atau simpatisan, ya, itu bisa mengikuti seminar hidup baru dalam Roh. Sehingga sampai hari ini juga jarang ya orang yang masih anti terhadap Kristus ikut SHDRK. Nah, artinya orang-orang yang ikut seminar hidup baru dalam Roh juga adalah orang-orang yang mau menyambut kehidupan baru di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu melekat secara erat dengan Kristus. Nah, buah roh itu adalah cara Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita yang terjadinya begitu tenang. Nah, kalau tadi buah roh ya, itu adalah seperti kelopak-kelopak bunga. Nggak ada lagu. Ya. Berarti kita bisa bayangkan ya, kalau kita juga punya kelopak mata, betapa tidak menginginkannya kita kalau ada orang yang tidak diberikan kelopak mata. Oleh karena itulah, Rasul Paulus nanti akan saya jelaskan, buah roh itu adalah kecantikan bagi seorang Kristen. Karena itu kelopak mata. Kalau coba kita bisa bayangkan nggak punya kelopak mata. Coba Ibu Clara lihat, Pak Edi punya kelopak mata nggak? Ya kan? Nah, di situ kan. Nah ini saya lihat fotonya ini ya, kalau bayi nggak punya kelopak mata, walaupun bagaimana tetap kurang cantik ya. Demikian juga tadi, buah roh adalah tanda kelengkapan dari penampilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita, nah di dalam Amsal, roh manusia adalah pelita tubuh yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Roh manusia adalah pelita tubuh, pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Jadi di dalam Amsal, mereka masih sangat sulit membayangkan roh yang seperti apa yang masuk ke dalam lubuk hati. Karena orang-orang perjanjian lama itu sebenarnya pemahaman tentang internal, tentang batin ya, tentang daya roh itu masih sangat sulit. Karena mereka terbiasa dalam hidup agama mereka adalah kekuatan yang sifatnya eksternal ya. Hukum, kewajiban, peraturan ya. Kalau orang sudah menjalankan peraturan, dianggapnya itu sudah selesai melaksanakan kewajibannya. Tapi secara tersamar perjanjian lama mau mengajak orang, terutama juga kalau kita membaca kitab Amos atau kitab Yeremia, tidak ada artinya ritual-ritual yang tanpa jiwa. Nah, itu kritik dari Nabi Amos atau Nabi Yeremia terhadap ritual yang begitu meriah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sehingga pada saat kita yang sudah ada di dalam perjanjian baru, berbicara tentang roh manusia itu nggak terlalu sulit untuk membayangkan. Nah, kita tidak dapat lagi hidup serupa Kristus tanpa kuasa dan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kita ingat di dalam sesi 7 SHDRK diubah menjadi serupa dengan Kristus. Artinya waktu kita mengikuti seminar hidup baru dalam Roh, caranya kita diubah menjadi serupa dengan Kristus apa? Saat kita ditegur, kita tidak langsung marah. Itu berarti kuasa pencurahan roh sudah mulai terjadi dampaknya dalam diri kita. Karena apa? Orang-orang yang mau diubah menjadi serupa dengan Kristus, hal-hal yang bukan dari Kristus itu harus disingkirkan. Itu harus ditinggalkan.
Coba sebelum kita mengikuti SADRK, sebelum menerima pencurahan roh, mungkin ditegur sama orang, kita itu jengkelnya luar biasa, marahnya luar biasa. Tapi begitu kita sudah mengalami pencurahan roh, ditegur, dikritik, dan bahkan dikoreksi, mana kita berterima kasih karena saat-saat seperti itulah kita sedang diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan ibu bapak yang sudah sekian lama bertumbuh di dalam pengalaman seminar hidup baru dalam roh, pasti bisa bersaksi. Saya sekarang bisa sabar, atau saya sekarang bisa mengerti tentang buah-buah roh, ya, pengendalian diri, kelemah lembutan, itu bukan karena kekuatan kita. Nah, karena apa? Ada kuasa dan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kalau kita konsisten mau diubah menjadi serupa dengan Kristus, kita akan semakin menjadi anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Nah, ini kita sudah mulai menangkap nih, untuk apa buah-buah roh itu diberikan oleh Rasul Paulus, supaya kita menjadi semakin jelas posisi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena menyerupai Yesus itu merupakan keajaiban tertinggi. Menyerupai Yesus. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu sulit, ya, tapi kita bisa. Karena ada Roh Kudus yang memenuhi kita. Nah, kalau kita juga mau mencoba untuk menghayati satu persatu dari buah roh, yaitu sukacita, lalu kemudian damai sejahtera, itu semua bisa ada di dalam diri kita karena Roh Kudus. Akhirnya punya pengendalian diri. Itu karena kekuatan Roh Kudus. Jadi memang kita kemarin sudah belajar, pertama kasih, ya, lalu roh sukacita, ya. Karena dalam kehidupan dunia sekarang itu roh sukacita itu barang langka. Termasuk orang-orang pembaharuan karismatik yang mencoba untuk bersukacita pun dianggapnya barang aneh. Nah, itu sudah barang langka. Ada orang yang mencoba bersukacita di dalam beribadat disebut barang aneh. Jadi langka dan aneh. Nah, itu dua hal yang sungguh-sungguh kadang-kadang kita menjadi satu tantangan bagaimana kita memiliki roh sukacita. Tapi kita terus bertahan, ya, bertahun-tahun, ya. Sejak seminar hidup baru dalam roh, kita tetap bertumbuh dengan cara seperti ini. Atau dengan kekuatan-kekuatan seperti damai sejahtera, ya. Lalu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ini bukan pelajaran yang harus dipelajari loh. Kalau itu pelajarannya harus dipelajari, itu namanya cara-cara penampilan, body language. Ya, orang harus bisa ini, bisa itu. Tapi kalau ini adalah kekuatan Roh Kudus, itu benar-benar membentuk kita dan kita tidak tahu mengapa kok kita bisa akhirnya bisa baik, ya. Kita bisa setia, kita bisa lemah lembut, kita bisa memiliki kesabaran, memiliki kemurahan, memiliki damai sejahtera. Nah, ini maksudnya bahwa menjadi serupa dengan Yesus itulah bingkai dari buah roh. Jadi dengan 9 buah roh itulah unsur-unsur Yesus menjadi nampak saat ini di sini di tempat ini melalui kita. Pasti, ya, kalau kita berbicara tentang kasih, dalam diri Yesus jelas dia punya kasih. Kalau berbicara tentang sukacita, wah, Yesus di dalam kitab suci pun ditampilkan satu kekuatan yang sangat energik dalam hidupnya. Meskipun jelas-jelas di depan mata ada penolakan, tapi dia tetap memiliki semangat untuk menyelesaikan semuanya sampai selesai.
Yesus juga pasti punya damai sejahtera. Berapa kali aku harus mengampuni? Itu kata Petrus ya. Bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Yesus juga punya kesabaran ya, bagaimana menghadapi murid-muridnya yang tetap saja tidak mengerti. Dia punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, punya kelemah lembutan, dan punya penguasaan diri. Coba waktu Yesus berhadapan dengan Yudas Iskariot, berhadapan dengan Pilatus, berhadapan dengan para lawan yang lain. Dia punya penguasaan diri yang luar biasa. Sehingga Rasul Paulus menunjukkan ini loh, peluru-peluru yang dimiliki oleh Yesus adalah 9 buah roh ini. Jadi kasarnya adalah bohong kalau kita mengatakan mau menjadi serupa dengan Yesus, tapi tidak memiliki satupun buah roh. Yesus seperti apa yang kita ikuti? Yesus seperti apa yang kita idolakan kalau memang dalam kenyataannya tidak ada satupun buah roh yang nampak di dalam diri kita. Tapi kalau toh kita akhirnya bisa lemah lembut, bisa baik, bisa murah hati, itu bukan karena kekuatan kita. Karena didasarkan tadi dari kasih. Ya. Kasih itu ada lapisan agape, ada lapisan eros, ada lapisan philia, ada lapisan stroke. Ya. Nah, ini sebenarnya 4 kolom kasih ini juga bisa mewarnai. Orang bisa bersukacita dalam nuansa agape. Atau orang bisa bersukacita karena filia. Atau bersukacita karena eros. Wah, karena yang di depan mata saya adalah orang yang menyenangkan, maka saya sukacita. Nah, itu berarti sukacita dalam level eros. Demikian juga buah roh yang lain seperti damai sejahtera. Orang bisa damai kalau memang semuanya sudah tersedia. Itu berarti damai sejahtera dalam konteks philia. Tapi harapannya adalah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dalam konteks agape. Yaitu satu komitmen yang utuh untuk mengasihi. Nah ini ya, variabel ini Ibu Bapak terus terang, ini baru muncul saat sekarang saya menerangkan ini. Oh ternyata bisa juga buah roh yang lain itu punya 4 variabel ya. Kemurahan, sukacita, kebaikan, penguasaan diri bisa dalam level agape, bisa dalam level eros, bisa dalam level philia atau dalam level stroke. Idealnya adalah kasih yang agape dan semua buah roh di bawahnya juga memiliki kondisi agape itu. Nah, roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran, roh penguasaan diri, roh kebaikan, roh kelemah lembutan, roh kemurahan, roh kesucian. Nah, kita juga selama minggu-minggu ini sedang menghayati Pentakosta, sebenarnya mau merenungkan, merefleksikan sejauh mana kita setia menanti janji Yesus. Nah, kapan, di mana batu uji buah roh itu bisa mendewasakan kita? Di dalam gereja. Gereja menyediakan kondisi terbaik untuk pertumbuhan buah roh. Jadi, dengan orang-orang seiman, ya, dengan orang-orang separoki, dengan orang-orang yang sama-sama menjadi pengikut Kristus. Kalau ini sudah benar-benar jadi, maka akan mengalami kemudahan untuk mengekspresikan ini juga kepada orang-orang yang lebih luas. Karena dikatakan di dalam Galatia, ya, Galatia bab 6,
Galatia bab 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Rasul Paulus bilang kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, jadi memang idealnya berbuat baik kepada semua orang, apapun budaya, agama, atau rasnya. Tetapi terutama orang bisa berbuat baik kepada semua orang, diujinya di dalam konteks dengan kawan-kawan kita yang seiman. Karena itulah kemudian gereja menyediakan ya, tempat kondisi terbaik untuk pertumbuhan buah roh. Karena itulah buah roh itu bukan sesuatu yang mengambang atau abstrak. Buah roh menjaga karunia dari kekacauan. Nah, ini bisa dijabarkan dengan begitu jelas ya. Orang boleh punya karunia entah yang kodrati maupun yang adikodrati maupun karunia sabta karunia, tetapi entah karunia yang sifatnya sabta karunia, yang karunia kodrati, atau karunia yang sifatnya adikodrati, kalau tidak disertai dengan buah roh, maka karunia itu pasti kacau. Pasti ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya orang punya karunia yang sifatnya adikodrati, punya karunia penyembuhan, tetapi dia tidak punya kesabaran, tidak punya kebaikan, tidak punya kemurahan, maka karunia itu pasti kacau, akan diliputi oleh sisi kedagingannya, yaitu kekerasan dan seterusnya. Jadi memang batu uji orang itu diberikan karunia dan karunia itu sesuai dengan jalurnya adalah buah roh. Nah, sampai di sini. Lalu tema kita pada malam hari ini secara khusus adalah membahas bagaimana di dalam, kalau kita membaca surat Galatia, kuncinya itu adalah bab 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ibu dan Bapak, foto di sebelah ini bukan foto sembarangan. Ini adalah foto saat orang dewasa dibaptis. Dan pada saat upacara baptisan itu ada seseorang yang dibaptis diberikan kain putih. Kita masih ada nggak kain putihnya? Saya masih punya kan kain putih waktu dibaptis SMP. Ya. Saudara-saudara kita Muslim, ya, kalau mereka umroh atau naik haji, itu kain untuk sembahyangnya disimpan. Dan harapannya nanti kain yang untuk sembahyang waktu umroh atau naik haji akan menjadi kain kafannya saat nanti meninggal. Itu saudara-saudara kita Muslim punya penghayatan yang luar biasa. Nah, waktu kita melihat peristiwa baptisan ini, pastor mengatakan, kenakanlah kain baru ini supaya seluruh tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki dibungkus oleh kesucian Kristus. Itulah waktu kita dibaptis. Terus gereja juga artinya tidak hanya memberi kain putih, setelah ini diberi lilin supaya kamu menjadi terang. Nah, lilin itu kita perbaharui setiap malam Paskah, kita dapat lagi dari gereja. Nah, di dalam Galatia bab 3 ayat 27, ya, pembaptisan suci itu di dalam Titus 3 ayat 5
adalah pintu masuk menuju kehidupan dalam roh. Pembaptisan suci adalah pintu masuk menuju kehidupan dalam roh. Jadi memang orang-orang yang dibaptis secara sakramen ini adalah orang-orang yang sudah mau hidup di dalam roh. Seminar hidup baru dalam Roh Kudus itu mengingatkan lagi, menyadarkan lagi, mempertajam lagi komitmen ini atau statement ini yang sifatnya adalah kekal, sakramen baptis. Sehingga orang dengan berkali-kali ikut seminar hidup baru dalam roh supaya disadarkan dirinya sudah ada metere inisiasi itu. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 243 diberi penjelasan tentang kain putih. Kain putih adalah orang yang mengenakan kain putih saat baptisan itu mengenakan Kristus. Lambang hidup baru yang suci. Dan pada waktu kita mengenakan kain itu, kita disucikan dari dosa asal dan telah menjadi milik Kristus. Nah, sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya atau men-sharingkan pengalamannya? Saya mau tanya Pak Agus. Ya, Pak Hendri, silakan. Jadi di sini kita kan bicara baptisan suci ya, baptisan pertama. Dengan baptisan roh bagaimana? Maksudnya perannya itu di mana? Baptisan roh. Baik. Yang dimaksud dengan baptisan roh itu SADRK kan? Ya. Roh kan? Itu ya, pencurahan roh. Pencurahan roh itu perannya adalah menyadarkan bahwa kita itu sudah menerima baptisan sakramental. Menghidupkan lagi. Jadi kalau saya mau memberi penjelasan, ya, sakramen itu punya daya dan kuasa. Punya daya dan kuasa. Nah, saya mau jelaskannya begini. Kita punya bohlam lampu tertulis ya 1000 watt. Itu berarti ada labelnya 1000 watt. Tapi kalau bohlam lampu itu tidak pernah dimasukkan ke dalam saklarnya, mau sampai kapanpun bohlam lampu itu hanya berlabel 1000 watt, tapi tidak berpijar. Nah, supaya berpijar harus dimasukkan ke dalam saklar. Sehingga 1000 wattnya itu memancarkan dayanya. Nah, saya mau mengatakan pencurahan Roh Kudus itu adalah memberikan daya. Kuasanya adalah sakramen. Sehingga orang ikut seminar ini bisa berkali-kali supaya ini bola lampu yang dimeterkan itu menjadi berpijar. Coba kita yang sudah mengalami pembaharuan ini, kalau tanpa pencurahan roh mungkin kita menjadi orang Katolik yang beku. Yang nggak punya ekspresi. Tapi begitu kita menerima pencurahan roh, doa pencurahan roh, maka Roh Kudus yang sudah dimeterkan itu menjadi cair, menjadi bercahaya, menjadi mengalir. Itu hubungannya. Tapi jangan sampai dibalik, kalau kita mengadakan pelayanan doa pencurahan roh, kita memberikan Roh Kudus lagi. Enggak, Roh Kudus sudah diberikan waktu kita dibaptis secara sakramen. Hanya Roh Kudusnya itu beku karena apa?
kita belum fokus, belum serius untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena banyak orang yang sudah dibaptis Katolik, tapi doa juga nggak pernah, baca kitab suci juga nggak punya kitab suci, ya kan? Diajak pelayanan juga, artinya apa itu pelayanan? Diajak komunitas juga, artinya ke gereja hanya komuni bawa tas itu komunitas. Ya kan? Tapi ya datang terlambat, terima komuni, pulang, selesai. Tapi begitu kita mengalami doa itu, wah, saya mau jadi ketua lingkungan, saya mau memiliki keberanian untuk ini dan seterusnya. Jadi hubungannya doa pencurahan roh adalah mencairkan kuasa sakramen itu supaya kuasa itu punya daya. Nah, daya itulah harus dihidupkan melalui satu metode. Salah satu metodenya adalah dengan seminar hidup baru di dalam Roh Kudus. Kita diberi 7 sesi, lalu ada doa pencurahan roh. Itu hubungannya seperti itu. Sehingga boleh nggak orang berkali-kali ikut SHDRK? Boleh. Bagus. Ya. Di dalam gereja kita, dalam kenyataannya, pastor kan menganggap baptisan sudah memiliki daya dan tidak dilakukan pencurahan roh lagi. Ini pada umumnya ya, ini kalau kita keluarkan orang pembaharuan, umat Katolik kita lihat ya setelah dibaptis mungkin ya nggak ada kelihatan buah rohnya itu. Kira-kira begitu. Apa betul begitu kenyataannya? Ya bukan kenyataannya. Orang-orang Legio Maria juga ada yang punya kemurahan, ada yang punya kebaikan, ada Ya. yang punya kelemah lembutan, ya kan. Ada orang Katolik yang nggak ikut apa-apa, dia juga punya kasih, ya kan. Tapi ada orang yang katanya pengurus karismatik, tapi pelitnya luar biasa, itu juga ada, ya kan. Ya kan? Orang karismatik tapi tidak memiliki kemurahan, tidak memiliki kebaikan, yang ada adalah menjelek-jelekan. Itu juga ada. Ya. Juga karya roh itu tidak pernah membuat kita itu seperti robot. Sehingga kalau ada orang Katolik yang artinya tidak karismatik, tapi dia menampilkan buah roh, orang merasakan buah rohnya, dia pasti hidup rohaninya sudah mendalam. Entah caranya meditasi atau doa hening, ya kan. Tapi begitu orang karismatik juga, begitu kita bertahun-tahun ikut ini, kalau kita membohongi diri sendiri terus, capek loh. Bahasa roh aja, kalau kita tuh bohong juga capek. Tapi kalau kemudian kita menemukan, oh ternyata Bu Clara melihat Ko Edi setelah menjadi ketua PD, sabarnya 5 kali lipat. Nah, itu kan berarti terutama sabarnya saat kapan? Saat lagu persembahan misalnya. Wah, dia sabar, buka dompetnya sabar, sampai selesai lagu persembahan tuh dompet nggak dibuka-buka. Nah, jadi memang kita yang sudah punya kekuatan roh, akhirnya kita mau menjadi serupa dengan Yesus. Nah, bersyukurlah orang karismatik diberi sinyal-sinyal seperti ini, pengajaran-pengajaran seperti ini. Kemauan kita, semangat kita untuk ikut ini pun kalau bukan dari kekuatan roh, nggak mungkin. Bagi orang Katolik, ngapain sih ikut begini? Cukuplah ke gereja seminggu sekali, selesai. Tapi kok kita masih mau? Bukan karena punya waktu, tapi kita rindu. Nah, kerinduan itu dari mana datangnya? Itu dari daya. Nah, pencurahan roh itu di dalam teologi juga bisa secara langsung, ada orang yang mendoakan, tapi ada juga secara tidak langsung. Tidak ada yang menumpangkan tangan, tapi dia mengalami hidup baru. Bisa seperti itu. Dia mulai sadar, oh ternyata
sekarang saya kalau ke gereja harus punya kemurahan hati ya. Kalau pas kolekte, ya kolekte. Jangan pura-pura rosario atau novena. Nah, lalu tiba-tiba dia sadar, ya kan? Nah, kesadaran itu dia sudah mengalami pencurahan roh. Hanya yang saya mau katakan begini, Pak Hendri. Pengalaman-pengalaman karismatik itu sebenarnya juga dialami oleh santo-santa. Di dalam gereja Katolik itu kalau kita pelajari setiap santo-santa, mereka juga bisa hidupnya berubah di dalam roh. Hanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan orang pun nggak ngerti kalau dia sudah mengalami hidup baru dalam roh. Tahu-taunya orang ngertinya setelah dia meninggal. Nah itu di dalam gereja Katolik, pengalaman hidup mistik, pengalaman orang-orang yang mengalami pengalaman roh itu banyak, santo-santa. Tapi kemudian sejak Konsili Vatikan kedua, pengalaman itu bisa dialami oleh umat beriman awam. Nah itulah yang kadang-kadang, masa sih umat bisa menumpangkan tangan? Itu kan hanya uskup yang menumpangkan tangan. Masa sih dengan 7 kali sesi orang bisa berubah? Ya, itu berarti tidak mengerti materi. Seminar hidup baru dalam roh itu bukan klimaks, tapi awal. Kita baru mulai hidup baru dalam roh. Setelah itu harus dibawa ke dalam satu pertumbuhan. Dan sampai sesi yang ke-7 dari SADRK adalah sesi seumur hidup. Yaitu diubah menjadi serupa dengan Yesus. Itu sesi seumur hidup. Seperti itu. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi kalau gereja mengatakan, ya orang yang sudah dibaptis itu sudah sempurna. Punya daya, punya kuasa. Karismatik itu punya cara untuk mencairkan daya dan kuasa itu. Legio Maria juga punya cara. Marriage Encounter juga punya cara. Kelompok-kelompok meditasi, kelompok-kelompok doa hening juga punya cara. Ada orang yang memang bisa doa hening 3 jam nggak ngapa-ngapain tapi nggak ngantuk. Bisa. Karena mereka kelompok kontemplatif. Doa hening. Nah kalau orang karismatik masuk ke situ, alamat sudah nggak pulang tidur di aula karena sudah langsung tidur di situ. Nah jadi memang pernyataan gereja itu orang yang dibaptis itu sudah sempurna. Sehingga orang nggak ikut ngapa-ngapain, dia sudah sah menjadi orang Katolik. Nah, dengan kita mengikuti PD, berarti kita mau menemukan cara yang cocok untuk mewujudkan arti kekatolikan saya itu seperti apa. Entah dengan tepuk tangan, dengan angkat tangan, itu kan bukan esensi dari pembaharuan, tapi adalah ekspresi-ekspresi di dalam persekutuan doa. Tapi pembaharuan karismatik sendiri adalah iman kita diperbaharui, bukan lagu-lagunya yang diperbaharui, iman kita. Sehingga orang yang sudah mengalami doa pencurahan roh, saat ikut misa yang berbeda apa? Penghayatan kita terhadap sakramen itu yang berbeda. Itulah yang disebut dengan daya roh bekerja. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, Ya, silakan. nanya sedikit ya Pak Agus ya. Ya. Kan tadi kan roh itu bisa padam ya. Bagaimana pengalaman Pak Agus untuk tetap mempertahankan supaya Roh Kudus itu tetap menyala gitu Pak Agus, dan kita juga tidak berlebihan, jadi seimbang gitu Pak Agus. Ya itu pertanyaan saya. Ya, Terima kasih, Pak. kita harus bertemu dengan orang-orang yang seiman. Ya kan? Misalnya, begitu kita selesai join seperti ini, lalu habis itu kumpul sama orang-orang yang tidak seiman, diajaknya mungkin main gaple, ya kan, lalu mabuk-mabukan, akhirnya roh kedagingan lagi. Jadi
yang membuat kita itu bisa bertumbuh ya lingkungan kita. Lingkungan kita harus seperti apa? Tapi kalau misalnya lingkungan kita juga itu orang-orang yang berseteru, ya kan? Misalnya kita bicara tentang damai sejahtera. Ini damai sejahtera. Tapi begitu selesai, kumpulnya seorang-orang yang berseteruan. Ngapain lo kumpul-kumpul begitu? Yang ngajar siapa? Ya Agus Handoyo, dia kan orangnya begini-begini. Akhirnya kita mulai kacau kan. Nah, jadi supaya kita bisa bertumbuh, ya lingkungan kita itu perlahan-lahan. Raymond mulai bertumbuh di dalam, kalau dirasa, pertama dirasa dulu. Saya terbantu untuk semakin dekat dengan Tuhan, dengan komunitas ini, ya terus. Tapi orang karismatik itu kan tidak dipaten, nggak boleh kemana-mana. Suaranya Pak Agus. Agus, mic-nya keter-unmute tuh. Ya, Ya memang kalau kita kan karismatik nggak pakai kartu anggota. Mau cuti 10 tahun juga nggak pernah dipecat kan. Lalu muncul lagi, shalom kemana aja, kan begitu. Dan pada saat kita juga terbantu dengan komunitas ini, ya kita akan bertumbuh. Karena tadi gereja adalah lingkungan yang sangat kondusif ya untuk pertumbuhan buah roh. Nah, kalau masa pandemi seperti ini bagaimana? Ya dengan orang-orang sekitarnya. Saya hari-hari dengan asisten pembantu rumah tangga saya, akhirnya dia sekarang mulai ngerti. Kalau sekarang saya pekerjaannya adalah penginjil setelah hari-hari Zoom di rumah. Ya kan? Jadi begitu dia ngerti, dia punya kartu trufnya. Katanya ngajarin Yesus, kok marah-marah, kan begitu. Seperti itu. Katanya ngajarin Yesus. Kok marah-marah? Harus sabar dong Pak. Nah, dia orang Muslim tapi bisa menginjili saya juga. Tadinya kan dia nggak terlalu ngerti. Pokoknya saya berangkat pagi, pulang malam, jarang ketemu dia. Tapi sekarang ketemu dan nge-zoom terus di rumah. Dia, oh ternyata Bapak itu kalau di Islam namanya musafir. Ya kan? Nah itu dia mulai ngerti. Lalu sekarang setelah ngerti dia mulai punya kartu trufnya. Misalnya mau makan siang, kok telur dadarnya belum matang? Sabar, kan tadi Bapak baru ngajar harus sabar. Kan? Begitu kan. Nah itulah lingkungan yang mengkondisikan seperti itu. Baik, ada lagi? Makasih ya Pak Agus. Ya. Cukup jelas semua. Jadi memang level ini buah roh itu diperlukan bagi orang yang mau menjadi serupa dengan Yesus. Dan Yesus itu bukan teori. Yesus itu bisa menjadi nyata kalau kita punya buah roh itu. Kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, murahan, penguasaan diri, dan kasih. Itulah unsur-unsur yang nyata. Nah, sekarang kita akan lihat ya secara lebih pembelajaran. Rasul Paulus memberikan buah roh itu kalau kita baca di Galatia bab 2 ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Jadi ini pengalaman Rasul Paulus setelah 14 tahun dia menjadi rasul, dia menemukan buah roh tadi. 14 tahun.
Lalu dikatakan di dalam Galatia bab 4 ya, ayat 13, ya, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi Rasul Paulus nih setelah 14 tahun ya, menjadi rasul, lalu dia mengatakan kepada orang-orang Galatia, ingat nggak waktu itu aku singgah di tempatmu karena aku sakit mata. Nah, jadi kalau sudah 14 tahun, kalau Paulus bertobat ya, tahun yang sama dengan penyaliban Yesus, berarti tahun 33, dan tambah 14 tahun, sekitar tahun 49. Ini setelah berjalan 14 tahun. Ya, bagaimana Rasul Paulus akhirnya mencetuskan ini. Nah, perjalanan selama 14 tahun, ini Paulus petanya ini mulai dari Yerusalem ya, berjalan ya menuju ke Damsyik. Nah, di sini di Antioquia yang ada di Syria, ini yang warna merah ini. Ini adalah perjalanan pertobatan Rasul Paulus ya. Akhirnya dia dibaptis di Damsyik di sini ya oleh Ananias. Lalu Paulus bersama dengan Barnabas melayani gereja di Antioquia yang ada di Syria dan menyeberang ke Pulau Siprus, lalu balik lagi ke sini. Ini pusat pertama. Lalu dalam rangka perjalanan misi yang kedua, ini Paulus nih, yang warna hijau nih. Dari Antioquia, ya, setelah diputuskan sidang Yerusalem bahwa orang-orang bukan Yahudi itu boleh menerima Yesus tanpa dibebankan oleh hukum Taurat. Lalu Paulus dari Antioquia di Syria berjalan nih. Ini sekarang menjadi wilayah Turki nih. Ya. Dari Syria masuk perbatasan ini yang warna hijau. Ya. Nah, disinilah Galatia, Antioquia yang ada di Pisidia. Galatia itu berarti pedalaman. Nah, ini Paulus di sini nih dalam rangka perjalanan misi yang kedua sampai menyeberang dari Troas menuju ke Makedonia, ke Filipi, yang sekarang menjadi wilayah Yunani. Lalu terus berakhir di Korintus, ya, di Athena. Dari sini kemudian Paulus balik kembali ke Yerusalem. Nah ini menempuh waktu selama 14 tahun. Jadi setelah 3 tahun masuk Kristen, sekitar tahun 39 Masehi, ya, Paulus singgah di Galatia. Kalau kita perhatikan Galatia bab 1 ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Nah, ini ke daerah Syria dan Kilikia, ini daerah sini. Jadi waktu perjalanan misi yang kedua, sekitar tahun 39, ya, ini Paulus bertemu tahun 39, tapi sekarang suratnya sekitar tahun 49, 10 tahun kemudian. Ada apa? Setelah 10 tahun, daerah ini ditinggalkan oleh Paulus. Itulah nanti ada persoalan di situ. Dengan suasana hati yang panas, jadi diperkirakan nih, Paulus ya menulis surat untuk orang-orang Galatia. Waktu Paulusnya ada di daerah sini nih, Makedonia. Waktu Paulusnya ada di sini, setelah selang 10 tahun. Jadi Paulus di situ singgah karena cukup lama, karena sakit mata. Ya. Lalu kemudian Paulus meneruskan perjalanannya menuju ke Makedonia. Nah, waktu di Makedonia di sini, kemudian Paulus menulis surat kepada orang-orang di Korintus
dan juga orang-orang di Galatia dalam perjalanan misi yang kedua. Waktu perjalanan misi yang pertama, Paulus keliling ya. Dari sini berjalan Galatia terus menuju ke Filipi, ke Korintus, lalu balik ke Yerusalem. Itu selesailah perjalanan misi ya. Yang pertama. Lalu kemudian setelah diputuskan sidang di Yerusalem, Paulus berjalan lagi nih, ya kan, mewartakan Injil. Nah, waktu lewat di sini, ya, artinya Paulus tidak singgah di tempat yang dulu pernah dikunjungi, tapi Paulus justru perginya ke tempat-tempat lain dalam perjalanan misi yang kedua. Lalu akhirnya waktu Paulus berada di Makedonia, 10 tahun kemudian, Paulus mendengar ada sesuatu di Galatia. Nah, sesuatunya itulah yang akan kita lihat sekarang. Yaitu apa? Nah, ini perjalanan Paulus ya. Jadi ini adalah rute perjalanan Paulus ya, yang warna biru. Ya, ini adalah perjalanan misi yang pertama nih. Terus ya kan. Terus kemudian Paulus balik lagi ya kan ke Antioquia yang ada di Syria, lalu melanjutkan lagi perjalanan misi. Nah, begitu dia sampai ada di Pisidia ya, di Antioquia, dia singgah di sini, ini Galatia di daerah sini. Lalu Paulus menulis suratnya dari Makedonia setelah 10 tahun. Ada apa di situ? Daerah Galatia itu adalah daerah administratif sepanjang tepi Sungai Halus yang ada di pedalaman di sini. Yang dituju bukanlah sebenarnya komunitas Yahudi, karena di sini Paulus ketemu secara tidak sengaja karena dia mau melewat menuju ke Makedonia, harus melewati kawasan ini, dan karena dia sakit mata akhirnya dia singgah di situ. Nah, di Galatia sendiri, ya, Galatia bab 4 ayat 8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi memang orang-orang Galatia itu bukan orang Yahudi, penyembah dewa-dewi atau penyembah kekuatan-kekuatan lain, dan mereka sebenarnya adalah orang-orang pendatang yang berasal dari Galia atau Perancis. Mereka orang-orang pendatang di situ. Tapi dengan kepercayaan-kepercayaan yang bukan Yahudi. Nah, ini background-nya seperti itu. Lalu pada saat saya pergi ke Antioquia yang ada di Pisidia, masuk ke museumnya. Nah, di situ ada foto orang asli Galatia itu, patungnya seperti ini wajahnya, orang Galia ini. Nah, 10 tahun kemudian ada persoalan di dalam Galatia bab 3 ayat 1 sampai dengan 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Paulus ini dikatakan lagi adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi ini ada persoalan. Waktu 10 tahun yang lalu, waktu Paulus berada di Galatia, mereka menerima pencurahan roh. Mereka oke menerima Yesus. Tapi 10 tahun kemudian berselang, ada persoalan. Ayo Paulus kemudian menulis surat nih. Setelah 14 tahun dia menjadi rasul, dia berani mencaci maki mereka sebagai orang-orang bodoh, tumpul, dan singkat akal. Ada apa di situ? Di dalam Galatia bab 4 ayat 11 ya. Dikatakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi
Di satu sisi ini sekarang kita belajar dari cara Paulus ya. Dia bisa maki-maki. Dia punya kebaikan. Ini namanya kebaikan ya. Maki-maki demi kebaikan. Artinya orang yang dulunya sudah hidup dalam roh, kok sekarang mau kembali ke dalam kedagingan. Tapi Paulus juga punya kelembutan. Karena apa? Di dalam Galatia bab 4 ayat 11, Paulus sedikit kasihan kamu itu sebenarnya masih kecil ya, masih belum tahu apa-apa. Aku sangat sayang sama kamu. Ini konteks dunia Paulus terhadap orang Galatia itu seperti itu. Kamu sudah hidup di dalam roh 10 tahun yang lalu waktu aku menginjili di tempat itu. Namun sekarang kok kamu kembali ke dalam kedagingan, aku juga sayang sama kamu ya. Karena kamu masih seperti anak-anak kecil, orang-orang sederhana yang tinggalnya di pedalaman ya. Nah, ini. Ya, jadi memang konteks ini seperti contohnya kalau kita pergi ke pedalaman lalu melihat orang-orang sederhana, lalu dia begitu bangganya mabuk-mabuk begitu kan. Padahal tahu jelas dia orang Katolik, tapi mabuk-mabuk. Bagaimana hati kita? Tergerak nggak sebagai naluri orang yang mau menginjili? Pasti mau mengajak orang-orang sederhana, kapan kamu berhenti mabuk? Kapan kamu berhenti berseteru? Kapan kamu berhenti melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan? Nah, ini konteksnya seperti itu Paulus. Nah, sekarang ada satu persoalan di Galatia bab 1, ini yang menjadi persoalan ya setelah 10 tahun Paulus meninggalkan Galatia bab 1 ayat 6, aku heran ya, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, huruf D besar, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, ini ada satu persoalan. Lalu dikatakan di ayat 9, bab 1 ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Wah, ini berarti memang di situ nampaknya ada pengajaran yang menyesatkan. Lalu dikatakan di dalam bab 2 ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, ini gambarnya dia membawa Injil, tapi suaranya suara serigala. Nah, ini formatnya format serigala, padahal bulunya domba, namanya domba berbulu serigala. Jadi ini Paulus, waktu 10 tahun yang lalu kamu oke-oke saja. Nah, kita juga bisa ya menemukan suasana seperti ini. Coba orang-orang yang kita layani dengan seminar hidup baru dalam roh 10 tahun yang lalu, syukur kepada Allah kalau dia bertumbuh ya. Tapi kalau kemudian wah, dia 10 tahun yang lalu begitu bersemangat, tapi kemudian akhirnya redup, ada apa nih? Ada sesuatu nih yang menyusup masuk. Jadi memang kalau kita nanti baca sendiri, penginjil-penginjil palsu ini, dia mengharapkan bahwa
orang-orang Galatia ini juga harus menerima sunat. Lalu mereka yang bukan orang Yahudi tapi juga keimanannya juga masih muda menjadi bingung. Nah, ini titik persoalannya di situ. Sehingga mereka nampaknya, kalau nanti Ibu Bapak baca juga di dalam Galatia bab 4 ayat 10, ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi mereka sudah mulai memaksakan orang Galatia untuk menerima sunat, menerima hukum Taurat, Musa. Nah, ini persoalannya. Menyerang, merongrong, selain itu, nanti kalau kita baca Galatia, mereka mulai menjelek-jelekkan Paulus. Paulus itu justru yang sesat. Karena apa? Dia tidak mengharuskan sunat. Padahal sunat itu jelas-jelas berasal dari Allah. Kenapa dia tidak mengharuskan sunat? Nah itu. Jadi dua persoalan. Memaksa sekaligus menyerang Paulus. Lalu kemudian bagaimana caranya Paulus itu menjawab dua persoalan besar ini? Paulus menceritakan, ya, Paulus mengisahkan riwayat hidupnya. Galatia bab 1 ayat 11 sampai 24 itu bagaimana dia bertemu dengan Yesus, bagaimana dia percaya kepada Yesus. Bagaimana ia menjadi percaya kepada Yesus berkat turun tangan Tuhan sendiri, sekaligus mendapat tugas kerasulannya dari Tuhan. Nah ini adalah cara Paulus menjawab. Ya, pertama, kau meragukan aku. Jadi ini kita bisa bayangkan Paulus yang ada di Makedonia mendengar berita itu, dia menulis surat kepada orang Galatia. Lalu dikatakan di dalam Galatia bab 5 ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi Paulus mengatakan, oke, kalau memang itu yang dikehendaki, lakukan seluruh hukum Taurat, jangan pilih-pilih. Bahkan Paulus mengatakan, kamu akan menjadi semakin eksklusif karena ada penanda etnis. Nah, Paulus memberikan ilustrasi ini di Galatia bab 5 ayat 12. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jadi dalam ilustrasi di sini, ya, artinya Galatia bab 5 ayat 12. Nah, kalau orang-orang yang sudah terlanjur dikebiri, berarti dia tidak bisa menerima sunat. Karena di dalam kitab Ulangan 23, ini cara Paulus juga memberikan jawaban, ya. Kitab Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Jadi di dalam ketentuan Taurat, yang sudah tidak memiliki keutuhan kemaluan itu pun tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Nah ini yang menjadi argumentasi dari Paulus. Kalau orang yang sudah dikebiri, karena di dalam kepercayaan dewa-dewi di sana ada orang-orang yang melakukan ritual itu, apakah yang seperti itu tidak bisa lagi diselamatkan gara-gara dipaksakan dengan hukum sunat ini? Nah, ini argumentasi Paulus, ya. Oleh karena itulah Paulus menekankan bahwa iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kalau memang kita menekankan hukum Taurat,
berarti kita hanya memilah dan memilih orang-orang tertentu saja. Nah, orang-orang yang kondisinya sudah seperti Galatia 5:12 dan Ulangan 23 ayat 1 tidak bisa lagi terselamatkan. Sehingga jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Nah, jadi sikap Paulus itu juga konsisten. Kalau di Galatia bab 2 ayat 14, dia berani menegur Petrus. Tidak segan di depan umum menegur Petrus. Yang Petrus masih ragu-ragu makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Paulus langsung negur Petrus. Demikian juga Paulus berani menegur Barnabas karena dianggapnya Barnabas itu munafik, tidak konsekuen dan munafik. Jadi ini Paulus itu benar-benar mau mengejar arti iman di dalam Yesus itu tidak tanggung-tanggung. Petrus pun dia berani tegur. Barnabas yang mengajak dia untuk pelayanan pun berani untuk tidak melakukan pelayanan bersama dengan Barnabas karena kemunafikan Barnabas. Ini semua menurut Paulus bahwa tidak konsekuen dan munafik itu membahayakan persatuan jemaat. Wah, jadi memang Paulus itu dalam situasi ini tidak main-main. Setelah 14 tahun loh setelah 14 tahun dia menjadi rasul, dia punya komitmen yang begitu kuat seperti ini. Sehingga bagi Paulus, kalau sudah ada di dalam roh, jangan sampai terjebak oleh kekuatan yang sifatnya kedagingan. Nah, ini pergumulan ini luar biasa. Dan Paulus juga, ya kamu beraninya sama orang-orang Galatia. Oh, sama Petrus juga aku berani. Sama Barnabas yang notabene adalah pembimbing rohaninya dia, yang mengajak dia pelayanan pun dia berani. Kalau memang pada kenyataannya adalah munafik atau tidak konsekuen. Nah, dari sini kemudian nanti setelah diskusi, barulah kemudian Paulus menjelaskan, mau nggak? Kalau memang kamu mau hidup di dalam roh, berarti harus seperti ini. Nah, penjelasan ini silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Agus, Ya, silakan. ya, hanya mempertanyakan sedikit ini. Ya, kalau saya baca Alkitab sih ini keberaniannya Paulus yang ya mungkin bagi semua orang menjadi bagus ya. Berani dia itu berani berantam gitu namanya ya sampai dia pisah dengan Barnabas. Sebab saya kira kawan-kawan karismatik juga ya tidak luput dari hal-hal yang sama yang mungkin pendapat-pendapat itu ada beda atau berbeda yang menjadi perseteruan sedikit ya. Mungkin kita nggak sampai berpisah, cuman ya kalau saya sendiri dalam pengalaman kalau tidak sependapat atau berdebat logika dengan kawan-kawan, rasanya nggak enak, Pak Agus, ya. Terus kadang-kadang ya Tuhan itu memberikan jalan keluar di mana ya mengalah, ikutin saja, dan hasilnya itu kita kadang-kadang luar biasa Pak Agus ya, sesuai dengan rencananya, tidak salah. Sebab saya kira ini si Paulus ini ya dulu memang ya
orang Yahudi semuanya disunat. Jadi mereka yang sudah disunat ya maksa kawannya supaya disunat juga ya. Yang sama si Paulus ya di mana di Alkitab kita lihat itu selalu itu menjadi titik berantamnya gitu ya Pak Agus. Maksud saya ya sekarang dari Pak Agus bagaimana ya? Sebab kalau kita lihat itu ya keberanian demikian itu mungkin yang mendorong maaf Pak Agus ya saudara-saudara kita Protestan untuk berontak ya. Menurut Pak Agus gimana ya? Ya, Paulus berani menulis ini dengan bernas. Kalau orang Jawa bilang gregetan ya, setelah 14 tahun loh ya. Tapi kalau baru 1 tahun, 2 tahun belum berani lah debat sama pastor paroki, ya kan? Debat sama donatur ya. Tapi Paulus kan setelah 14 tahun, aku juga sama Petrus juga berani kok. Nah, Petrus itu kan soko guru. Ya, sama Barnabas itu boleh dikatakan pembimbing rohaninya si Paulus yang merekomendasi Paulus bisa diterima di dalam kalangan jemaat Yerusalem. Tapi bagi Paulus no problem kalau memang dia juga munafik. Nah, jadi kita sekarang sedang belajar ya. Pertama begini, Paulus tuh punya karakter pribadi demi untuk membela Galatia yang notabene masih anak-anak kecil, ya, tapi kemudian disesatkan oleh sesuatu yang sebenarnya menghalangi di anak Galatia untuk bisa bertumbuh dengan Yesus. Jadi Paulus ini sekarang mengingatkan kepada orang Galatia, mengapa kok kamu mudah diombang-ambingkan seperti itu. Nah, sekarang kemudian Paulus memberikan satu jawabannya. Nah, ini jawabannya seperti ini, ya kan? Manusia tidak pernah bebas sepenuhnya. Kalau ada pepatah yang mengatakan only you can prevent flourish fears, itu sebuah slogan bahwa yang penting lu gua, yang penting gua happy, ngapain gua urusin sama yang lain. Jadi kalau Paulus juga tidak memiliki jiwa seorang gembala, ngapain ngurusin orang Galatia? Lu mau kembali ke sana kayak mau apa kayak terserah, saudara juga bukan, apa juga bukan, gitu kasarnya seperti itu. Tapi Paulus tidak mau menganut paham itu. Karena apa? Kondisi sebelum kedatangan Kristus, manusia itu diperhamba oleh unsur-unsur dunia ataupun tuntutan hukum Taurat. Jadi Paulus jelaskan di dalam Galatia, memang sebelum Yesus, manusia diperhamba seperti Galatia, menyembah Allah-Allah yang bukan Allah. Dan hukum Taurat juga berada dalam kondisi sebelum Kristus. Bagi yang percaya pada kebangkitannya, berarti menerima kewajiban untuk juga taat kepada Allah seperti Yesus, supaya kita memperoleh kebangkitan. Yesus itu bisa bangkit karena dia punya ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini jawaban Paulus itu luar biasa, yang nanti arahnya mengapa buah roh itu harus ada. Mengapa buah roh itu harus ada? Karena ini kita mau taat kepada Allah seperti Yesus yang taat. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia memiliki kemerdekaan baru. Kemerdekaan untuk melakukan pelayanan baru. Nah, inilah jawabannya. Berubahlah dengan membangkitkan Yesus, Allah membatalkan Taurat. Sunat dan pelaksanaan hukum Taurat bukan prasyarat untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau sekarang orang disunat untuk kesehatan, oke. Tapi kalau orang memahami sunat supaya memperoleh keselamatan, itu yang tidak. Lalu, keadaan tubuh seseorang tidaklah menentukan
dalam hubungan orang itu dengan Kristus. Jadi entah orang itu cacat atau orang itu memang sudah tidak punya kelengkapan tubuh, dia tetap masih bisa berrelasi dengan Yesus. Jadi bukan ditentukan oleh kesempurnaan. Jadi pada saat kita berada dalam kemerdekaan untuk melakukan pelayanan baru, maka kebebasan untuk mengasihi sesama ini, mewujudkan kasih Kristus, saling mengorbankan diri dalam satu komunitas yang sifatnya terbuka dengan segala tuntutan kewajibannya terhadap sesama manusia. Jadi buah roh yang kita pelajari itu dalam rangka kita mau mengasihi sesama. Kekristenan merupakan anugerah untuk mempunyai kuasa membebaskan diri dari belenggu kekuasaan dosa, dari kuasa hukum, dan bahkan dari roh-roh dunia. Jadi memang dengan buah roh itulah Paulus mengatakan manusia bisa sepenuh-penuhnya mengasihi orang lain dengan buah roh itu. Tapi kalau manusia akhirnya terikat oleh hukum tapi tanpa memiliki buah roh, itu tidak akan pernah menyelamatkan. Karena dikatakan di dalam Galatia bab 5 ayat 13, saudara-saudara, ya, Galatia 5:13. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi inilah kemerdekaan yang baru, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih dengan semangat hamba yang dalam kebebasannya melayani seorang akan yang lain yang diikat oleh kasih demi untuk menghadirkan karunia Roh Kudus, yaitu cara hidup menurut roh. Nah, di sini kita mulai tahu bahwa buah roh adalah wujud konkret orang mau melayani orang lain. Orang punya kebebasan, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, menabur dalam roh. Ini kelopak bunga itu bisa ya dimanfaatkan oleh orang lain. Kelopak bunga itu, kalau tadi buah roh itu seperti kelopak bunga. Kebebasan untuk berjalan dalam kehidupan roh, kebebasan sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Menjadi orang rohani adalah orang yang mengamalkan kasih. Nah, sehingga kalau yang namanya buah roh adalah orang yang melakukan pelayanan baru. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kasih tanpa batas. Sampai kelopak bunga ini didatangi oleh burung, didatangi oleh kumbang. Karena inilah yang sebenarnya arti dari kekristenan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34, apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah sudah tertulis di dalam hati manusia. Jadi Paulus mengatakan sebenarnya kita itu sudah ada dari awalnya, itu buah roh itu. Jangan kemudian buah roh itu dihalangi oleh aturan-aturan yang sifatnya lahiriah. Dan kalau buah roh itu sungguh-sungguh terpancar, ya seperti gambar ini, kelopak bunga yang didatangi oleh burung, oleh kumbang, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah pertempuran apokaliptis antara roh dan daging itu berlangsung terus bagi Paulus. Bagaimana orang Kristen harus bersikap atau tidak boleh bersikap terhadap sesama Kristen. Bagaimana orang Kristen harus bersikap atau tidak boleh bersikap terhadap sesama Kristen. Ini diulangi 2 kali. Nah, tidak bebas lagi untuk melakukan hal yang buruk yang dikehendakinya. Jadi kita sebenarnya orang Kristen itu begitu kita dibaptis, kita merdeka, tapi merdeka untuk tidak bebas melakukan apa yang saya sukai. Kalau saya sukai adalah kedagingan. Yang saya suka itu daging. Orang kalau berseteru itu nggak usah belajar kok bisa. Nah, jadi memang Paulus menunjukkan buah roh itu tujuannya adalah kita mau melakukan pelayanan baru yang sebenarnya pelayanan itu sudah ada di dalam hati kita.
Hanya mengapa selama ini tidak muncul? Karena tertutup oleh hukum. Nah, kalau tadi pertanyaan tadi ya, kadang-kadang kita itu terjebak oleh apa ya namanya rasa tidak enak kalau langsung berani menegur. Tapi kita punya kesabaran. Tapi kadang-kadang kesabaran juga ada batasnya. Kalau Paulus kesabarannya 14 tahun. Dia tunjukkan juga dalam 14 tahun dia berani menegur Petrus, dia berani juga menegur dengan Barnabas. Nah, seperti itu. Sehingga ya buah roh yang paling sulit ini penguasaan diri. Meskipun kanan kiri itu memprovokasi kita, kita tetap tenang. Itulah buah roh. Nah, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau diskusi lagi. Terima kasih banyak Pak Iya. Agus. 13 tahun ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Ben juga perlu ya. Ya kalau nggak berani sekarang, ya saya sabar. Tunggu 13. Tapi harus punya hati seperti Paulus. Tetap mencintai orang itu, jangan dibiarkan orang itu menggelundung sampai akhirnya tersesat. Dan Amen. jadi sebenarnya Paulus itu juga idealnya nggak nulis surat doh. Dia idealnya datang ke situ. Kan dia jaraknya jauh, tapi mendengar. Ya kalau Paulus itu masa bodoh, ya masa bodoh amat, ya kan? Gak usah datang. Ya kan? Dia menulis surat. Nah, intinya kita sudah mulai menangkap nih dengan 2 kali pertemuan, oh ternyata buah roh itu dibutuhkan. Ya. Saat, bukan hanya dengan serta-merta, saat ada orang-orang yang tadinya sudah benar-benar oke, lalu kemudian akhirnya terjebak lagi oleh segala aturan-aturan yang sifatnya tidak memerdekakan dia. Misalnya contohnya ya, saya masih ingat nih, waktu masih SD kelas 6 kalau nggak salah kan. Itu sebelum masuk gereja itu guru agama itu suruh anak-anak berbaris. Berbaris, lalu dia pakai tepuk tangan. Berlutut. Duduk. Berlutut. Lalu saya itu ngobrol. Waktu itu kan kolektor tuh masih pakai kayak tongkat panjang. Kepala saya dipukul sama dia. Gara-gara saya ngobrol dalam gereja. Terus saya ingat. Kenceng banget tuh. Wah. Sehingga saya menjadi takut loh masuk gereja. Karena ada satpam di situ. Pukul. Lalu sekarang ya guru agama itu beberapa tahun yang lalu sudah meninggal kan. Tapi setelah tua saya ingat, Pak saya tuh sebenarnya masih terluka sama Bapak. Tapi dengan Bapak memperlakukan saya, Bapak sedang mengasihi saya. Supaya kalau di gereja itu jangan ngobrol. Karena itu anak kecil dipukul itu pakai tongkat kolektor, yang pakai bukan pakai kolektor yang tengah itu pakai kayak tiang panjang. Pukul cetok begitu. Nah itu Paulus punya hati seperti itu. Nah kita juga perlu punya kesabaran. Itu pelayanan baru. Oke, ada lagi sampai Terima kasih Pak Agus. Terima kasih banyak. 13 tahun Pak ya? Ya Paulus 14 tahun loh dia. Baru berani menulis ini. Karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya surat Galatia nggak ada. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Edi? Yang lain? Bu Lani? Ini Pak, mau tanya Pak. Ya. Ini kan kedengaran Pak? Ya, dengar. Ini Hotman Pak. Ya, Pak Hotman. Ini kalau tadi saya ikuti pengajaran Bapak mengenai Rasul Paulus ini 14 tahun dia dibentuk, luar biasa memang ya. Luar biasa. Kedengaran Pak? Ya, dengar. Jadi kalau mungkin menurut ya penglihatan saya, Rasul Paulus ini bisa begitu karena dulunya kan dia memang orang-orang yang sangat mengejar-ngejar Kristen ya. Dulu dia menganggap mengejar-ngejar Kristen itu bukan dosa dulunya.
Makanya dia dulu dikatakan, apa yang dulu kuanggap keuntungan, semua itu kuanggap sampah karena mengikut Kristus. Pertobatan dia luar biasa, mungkin karena dia dulu dari gelap masuk ke terang, sehingga dengan itu membuat dia sanggup 14 tahun untuk menjala orang untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertobat. Jadi yang saya maksudkan, ya mudah-mudahanlah kita-kita yang selalu komit untuk ikut mau Tuhan ini, ya mampu seperti Rasul Paulus, yang memang notabene banyak juga masalah, banyak pergumulan, ya namun ya mudah-mudahan tetap mempunyai iman seperti iman Rasul Paulus lah menghadapi segala masalah persoalan. Itu aja Pak. Jadi saya lihat kelebihan Paulus mungkin karena dulunya dari gelap ke terang, sehingga kualitas imannya itu menjadi lebih luar biasa dibandingkan yang lain. Mungkin itu Pak ya. Terima kasih. Ya, kalau Paulus tuh disebut bertobat itu dari terang menjadi terang. Dia bukan dari gelap menjadi terang. Oh bukan. Dia orang Yahudi yang sangat tahu Taurat. Oh ya ya. Dan dia orang Yahudi yang dari keturunan Benyamin. Jadi bukan Yahudi yang abal-abal, dia Yahudi pilihan. Oh iya ya. Tetapi pada saat dia disentuh oleh Yesus, dia tidak mengerti mengapa Yesus kok bangkit. Itu berarti kebangkitan Yesus bukan karena Taurat. Itu karena apa? Itu yang Paulus cari selama 14 tahun. Nanti jawabannya di surat Roma. Dia jelaskan. 14 tahun aku cari jawabannya mengapa Yesus bangkit. Padahal menurut Taurat jelas-jelas dia tidak mungkin bangkit. Karena matinya dengan cara disalib. Itu berarti kan bukti dia mendapatkan murka Allah. Karena disebut menghujat Allah. Nah, dalam pelayanannya, kalau Yesus bangkit bukan karena Taurat, berarti karena apa? Itulah yang Paulus ini temukan, itu karena kehendak Tuhan. Jadi di atas Taurat ada kehendak Tuhan. Karena itulah kemudian Paulus berani, orang Galatia pun bisa selamat bukan karena Taurat, tapi karena kehendak Tuhan. Yang menurut Taurat nggak mungkin orang yang tidak bersunat selamat. Harus disunat. Tapi Yesus yang bangkit bukan karena Taurat. Lalu Paulus juga nanti di dalam surat Roma menjelaskan waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan sebelum disunat. Toh sudah mengalami panggilan. Nah, kalau Paulus disebut mengejar-ngejar orang Kristen, pada waktu itu orang Kristen adalah orang-orang yang seagama Yahudi, Pak, bukan agama lain. Paulus sebagai seorang imam muda, rabi muda, melihat kelompok Yahudi ini yang mengajarkan bahwa Yesus yang jelas-jelas berdosa menurut Taurat, kok disebut bangkit? Kurang ajar banget ini. Gue mau stop. Tapi dalam perjalanan menuju ke Damaskus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itulah pertobatan Paulus. Artinya dari pengetahuan yang terbatas menjadi tak terbatas karena Tuhan. Dari terang menjadi lebih terang. Itulah pertobatan Paulus. Sehingga nanti di dalam program saya, ya, ini program saya itu begini. Bulan Juni ya, kita akan membahas surat Tesalonika, karena itu sebenarnya surat yang tertua yang ditulis oleh Paulus tahun 50. Nanti bulan Juli sama dengan Galatia itu tahun 55. 1 Korintus nanti kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kalau 1 Tesalonika berbicara tentang akhir zaman. Lalu surat Filipi itu berbicara tentang kerendahan hati. Lalu bulan September yang ditulis tahun 55 itu surat Roma. Dan nanti tahun 60 bulan Oktober surat Efesus, dan lalu bulan November surat Kolose yang ditulisnya tahun 60. Jadi kita belajar
dari surat tertua Paulus ya, terus sampai yang ke mendekati tahun 60. Dari tahun 50 itu sebelum ada Injil, tahun 50 sudah ada Tesalonika, lalu Korintus. Ini semua surat-surat ini ditulis sebelum ada Injil. Ini adalah dokumen yang paling tua Perjanjian Baru sebelum ada Injil. Injil Markus ditulis sekitar tahun 60-an. Tapi Tesalonika dan Galatia ini sebelum ada Injil. Paulus sudah berani memberikan gagasannya secara tertulis seperti ini. Nah, sekarang waktu yang masih tersisa, kalau ada yang ingin bertanya lagi. Ya, saya Pak. Ya. Saya Erwin. Ya, Erwin. Tadi Bapak bilang Paulus dari terang ke dalam terang. Saya baca dari Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, kata Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah yang dikatakan Paulus itu dia dari dalam terang? Itu pertanyaannya, Pak. Ya, Paulus sebagai orang Yahudi tidak mau berbuat cabul karena takut dihukum. Itulah kedagingan. Kalau kita baca Perjanjian Lama, Yehuda, ya, suku bangsa dari nenek moyang mereka, di rumah dia suci, begitu keluar dia berselingkuh sama Tamar. Itu Yehuda. Nah, jadi memang hukum Taurat itu seperti itu. Kedagingan itu seperti itu. Jadi kemunafikan. Jadi Paulus juga, aku tidak cabul karena ini. Nah, kalau saya berikan perumpamaan begini Pak Erwin. Ada 3 orang nih pakai helm saat naik motor. Satu, saya pakai helm karena takut ditilang sama polisi. Itulah Perjanjian Lama. Ya kan? Jadi kalau begitu polisinya nggak ada, helmnya dilepas. Karena takut ditilang. Ya. Tapi ada juga orang pakai helm karena lagi ngetren. Malu kalau nggak pakai helm karena tetangga kanan kiri pakai helm. Itulah yang namanya abangan. Tapi ada juga orang yang pakai helm karena untuk melindungi kepala. Kalau 3 orang ini difoto, krek. Semuanya tampilannya sama pakai helm. Tapi yang membedakan adalah motivasi batinnya. Orang tidak berbuat cabul bukan karena takut dihukum, tapi karena aku mengasihi orang lain. Itulah maksudnya buah roh. Nah, Paulus tadinya, ya aku tidak berbuat cabul, aku tidak berseteru karena ada hukumnya. Tapi sekarang, aku tidak berseteru karena aku mengasihi orang itu. Nah, itulah hukum buah roh. Seperti itu. Yang berubah itu di situ. Tetap wujudnya aku tidak berantem. Tapi dulu aku tidak berantem supaya aku tidak dipenjara. Tapi sekarang aku tidak berantem karena aku mengasihi dia. Itu kan beda. Mana yang jauh lebih merdekakan kita? Saya mengasihi dia sehingga saya tidak berantem, atau saya tidak berantem supaya saya tidak dihukum. Itu kan 2 kondisi yang berbeda. Nah, Paulus mau mengajak orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ada dalam level ini, jangan sampai turun lagi ke yang daging. Seperti itu. Ya. Baik, Indra nggak jadi mundur duluan. Tadi bilang izin mau mundur duluan nih sampai jam sekian. Udah, baik, aman. Ada lagi?
Michael Indra bilang, Pak Agus saya mau live dulu ya. Sekarang belum live ya kan. Itu karena takut dihukum atau karena memang Udah ada solusi, Pak. udah ada solusi. Baik. Nah, jadi memang kita nanti bertemu lagi di bulan Juni akan membahas tentang akhir zaman dari Tesalonika. Jadi saya cara mengajarnya, buah roh itu kita ngerti buah roh. Sekarang buah roh itu di Galatia sebenarnya Paulus tuh mau ngomong begini, bahwa kamu itu sekarang tidak lagi berseteru bukan karena ada hukumnya, tapi karena kamu mengasihi orang lain. Baik. Ya Pak Agus. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ya. Saya kira waktunya sudah lewat. Terima kasih. Saya pribadi merasakan dalam pengajaran kita ini kita bisa banyak belajar, ya. Dan kita bisa mendapatkan wawasan-wawasan. Mungkin teman-teman, ini kita memang perlukan persembahan kasih ya untuk biaya-biaya juga ya, walaupun tidak besar dan seberapa bisa diberikan. BPK Medan juga menerima dengan senang hati. Di samping ini ditayangkan, saya berterima kasih kepada Pak Agus Handoyo yang telah berkenan mengajar kami. Saya percaya wawasan kita ini berubah ya tentang kitab suci, tentang pengertian kita terhadap buah-buah roh. Memang mungkin dulu kita juga sudah tahu buah-buah roh, tapi hari ini kita bisa lebih mengapa Paulus menulis buah-buah roh ini. Ya, jadi bukan dari awal dia sudah menulisnya kelihatannya, tetapi dari kehidupan dia dalam pelayanan. Setelah itu secara semacam konklusi lah. Manusia mau berubah menyerupai Yesus, inilah sarananya, inilah buah-buah roh ini yang dibutuhkan supaya kita bisa menyerupai Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ditutup dengan doa oleh Pak Edi. Terima kasih. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Agus atas pengajarannya yang sangat jelas bagi kita semua. Ya Tuhan memberkati kita. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Dalam masa sekarang ini, masa sulit sekalipun, yang kami alami, kami masih Engkau pedulikan, sehingga iman kami semakin bertumbuh, malah kami semakin diteguhkan lagi untuk mengenal firman-Mu, mengenal ajaran-Mu, melalui rasul-rasul-Mu yang terdahulu, secara lebih mendalam. Malam ini Engkau mengutus Pak Agus untuk membuka wawasan kami, sehingga kami sangat diberkati oleh apa yang telah kami terima daripadamu melalui hamba-Mu, Bapak Agus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semuanya dapat kami lalui dengan baik dan sangat bermanfaat bagi kami. Kami sangat berharap pengajaran seperti ini, pendalaman seperti ini bisa terus berlanjut bagi kami semua. Sehingga kami tidak kehausan seperti di padang gurun. Bapa yang penuh kasih, berkatilah Pak Agus, lindungilah dia, jauhkanlah dia dari segala ancaman bahaya,
dan keselamatan, baik itu kesehatan ataupun di dalam pelayanannya. Bapa yang baik, Engkau berkati dia, dan berkatilah saudara-saudaranya yang serumah dengan dia, yang melayani dia juga. Dan juga kami semua Tuhan, lindungi kami, agar kami tetap bisa bertatap muka melalui online ini untuk mengikuti pengajaran-pengajaran. Baik Bapak, kami sebentar lagi akan istirahat. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk tetap menyertai kami, sehingga besok pagi kami dapat bangun pagi dengan lebih segar dan dapat melakukan segala aktivitas kami yang walaupun sangat terbatas, tetapi kami yakin penuh damai dan sukacita. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami selama ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Pak Agus, terima kasih banyak. Pak Henry, Pak Erwin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih ya Pak Agus, Om Henry, Om Edi, Tante Clara, Pak Tony Loman, terima kasih. Berkati semuanya Pak Agus. Pak Stagi, Sampai jumpa kembali. Pak Supri, Oke, bye-bye. Tommy, Tante Yanti. Terima kasih Pak Agus, Pak Hendy. Yo, Yanti, Bu Yanti. Tante Yanti, Selamat malam. Pagi. Bye-bye. Malam. Halo Gi, terima kasih. Yuk, Pak Sukri. Ya, malam. Sukri. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Pak Hendra. Hendra. Terima kasih Om. Terima Ya kasih. Charlie. Ya, selamat malam Om Henry. Bye. Bagus, makasih. Ya. Pak Hendra. Bagus, terima kasih Om. Ya. Pak Hendra. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Hendra. Saya N ya. Oke. Ya, saya izin ya. Ya.